Shalom pemirsa HCB semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Pelajaran kita kali ini memberikan kita satu pelajaran dari buku Nyonya Ellen G. White. Dikatakan bahwa dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi inilah janji harapan bagi kita, bahwa kalau kita mau dituntun dan dibimbing oleh Tuhan, maka dengan kepercayaan kita, keyakinan kita, kita percaya bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus datang kembali, maka kita akan diselamatkan dan kita harus menunggu di sini dengan satu kepercayaan yang sungguh-sungguh untuk kita dibawa ke hadiratnya yang kekal. Pelajaran kita kali ini saya ambil dari halaman 383 dengan judul Tidak Akan Ada Lagi Laknat. Kita boleh membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 22 ayat 3 yang berbunyi, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Tuhan dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan bertak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak, dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna, menyatakan bahwa Tuhan itu kasih adanya. Alfa Omega jilid 8 halaman 716. Baik, pelajaran kita kali ini memberikan kita pelajaran yang mungkin kita selama ini kita percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan maka akan terasa mulus. Tetapi di sini katakan bahwa pada saat kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ujian-ujian yang sangat banyak. Tetapi pada saat kita sudah menang, maka kita tidak akan ada lagi malapetaka yang menghampiri kita atau mengguncang akan kehidupan kita. Jadi kita ingat di sini bahwa janji Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita tidak akan ada lagi laknat di dunia ini atau malapetaka di dunia ini pada saat Dia sudah selamatkan kita. Karena takhta Tuhan dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kita kalau sebagai orang percaya pada saat takhta Tuhan dan takhta Anak Domba itu datang, maka kita sebagai hambanya, kita harus beribadah kepadanya. Karena Dia akan masuk ke dalam hati kita masing-masing dan kita akan bersukaria sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita bersukaria, maka kita tidak akan ada lagi malapetaka dalam kehidupan kita. Pada saat sudah tidak ada lagi, maka pertikaian besar di dunia ini, pertikaian itu pun sudah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih dengan kasih karunia Tuhan. Sudah dibersihkan dari segala dosa-dosa yang selama ini kita lakukan di dunia ini. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berletak di seluruh alam kejadian. Jadi kita akan merasakan keharmonisan dan juga kesukaan yang pada saat kita sudah dibersihkan dari segala dosa yang selama ini kita lakukan. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada lagi batasnya ini. Jadi kita harus bisa mempelajari begitu besar kasih Tuhan. Dia yang menciptakan kita dari semua apa yang ada di dunia ini, Dia sudah jadikan. Dan juga mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan di seluruh jagat raya ini. Jadi sudah dijadikan untuk menjadi satu kehormatan dalam ciptaannya. Dan Dia menciptakan itu tidak ada batasnya. Kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk masuk sebagai ciptaan yang sudah Dia jadikan sesuai dengan tangannya sendiri. Jadi kita percaya di sini bahwa sesuatu yang terjadi di dunia ini itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita percaya bahwa ciptaan itu usaha tangannya
yang menjadikan semuanya sempurna. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Tuhan itu kasih adanya. Jadi pelajaran kita menarik ya, dikatakan bahwa dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar itu Tuhan jadikan, serta yang bergerak dan tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung kita pikirkan dan juga kesukaan yang sempurna. Itu menyatakan bahwa Tuhan adalah kasih yang selalu memberikan kita perlindungan, atau dia selalu menyatakan kasihnya kepada kita yang percaya kepadanya. Suara anak Tuhan kedengaran memanggil orang-orang saleh yang sedang tidur, dan ketika nabi itu memandang mereka keluar dari dalam penjara kematian, ia berseru, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Baik, ini seruan kepada kita semua, di mana pada saat suara Tuhan kedengaran memanggil semua orang yang salah yang sedang tidur atau sedang ditidurkan oleh Tuhan. Mungkin kehidupan mereka sudah tidak bernyawa lagi sehingga ditidurkan oleh Tuhan, tetapi pada saat suara itu terdengar kembali, maka nabi itu memandang mereka yang dalam penjara kematian itu berseru, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai." Jadi orang yang sudah mati akan kembali bangkit, dan juga mereka akan hidup untuk melihat kejadian Tuhan, di mana pada saat kedatangan terakhirnya mereka harus melihat kehidupan Tuhan itu sangat luar biasa kepada kita semua umat manusia, di mana dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia akan selalu menjaga kita. Orang yang baik, orang yang jahat, dia selalu melindunginya semua tanpa satupun yang tersisahkan. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang sudah mati dan dikubur akan bangkit dan bersorak-sorai. Jadi mereka akan bersorak-sorai pada saat bangkit dan mereka diselamatkan bersama dengan Tuhan, karena mereka yang selama ini ditidurkan, karena mereka sudah bebas dari segala ujian mereka. Sehingga pada saat Tuhan datang, mereka kembali bangkit untuk menerima kehidupan terakhir mereka bersama dengan Tuhan. Jadi sebab itu embun Tuhan ialah embun terang yang akan turun ke bumi dan melahirkan kembali arwah yang selama ini sudah diambil oleh Tuhan. Jadi kita akan dinyatakan hidup kembali pada saat embun Tuhan, embun terang itu datang kepada kehidupan kita masing-masing. Jadi kita harus percaya bahwa kita yang masih hidup pun diberikan embun terang itu, sehingga kita sendiri yang akan mendapatkannya. Pada saat kita masih hidup, maka kita akan bersukaria karena kita masih dinyatakan melihat secara langsung kejadian yang selama ini, ujian yang selama ini kita hadapi itu terlihat pada saat Tuhan datang menjemput kita. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Jadi menarik di sini, pada saat dia sudah melahirkan kembali akan arwah semua orang yang mati, maka orang yang mati mungkin memiliki kecacatan dalam matanya atau buta, maka Tuhan akan mencelikan kembali matanya supaya orang itu melihat dengan begitu penglihatan yang tajam tentang penciptanya sendiri. Dan juga telinga orang-orang tuli akan dibuka, atau dibuka selaput yang selalu menutup akan pendengaran yang selalu dibicarakan oleh orang. Dia akan mengambil selaput itu sehingga orang itu bisa kembali untuk melihat begitu besar, mendengar begitu besar teguran Tuhan, atau juga mendengar begitu besar suara Tuhan yang sudah datang lebih dekat kepada kehidupannya. Dan pada waktu itu orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa. Jadi orang lumpuh
akan senang pada saat dia hidup sebelum dia mengalami kematian. Dia mungkin tidak bisa berjalan, tetapi pada kedatangan Tuhan, embun terang itu datang, arwahnya hidup kembali, maka dia akan dibebaskan dari lumpuhnya. Dan dia akan bersorak-sorai karena dia bisa berjalan normal lagi. Maka itu dia akan bersorak-sorai dengan meloncat-loncat seperti seekor rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mungkin kita melihat akan orang bisu, dia berbicara tapi kita tidak mengerti akan maksud dan tujuannya. Tetapi pada saat Tuhan datang kembali, orang bisu itu akan bicara seperti kita yang normal seperti ini. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki kasih di mana dia mengubah orang yang buta menjadi orang yang bisa melihat, merubah orang yang tuli menjadi orang yang bisa dengar, dan juga orang yang lumpuh bisa berlompat-lompat seperti rusa, dan orang yang bisu akan bisa bersorak-sorai, tertawa dan juga menangis seperti yang kita rasakan. Mungkin menangis dalam arti merasakan satu kebahagiaan di mana bisa melihat Tuhan secara langsung. Di dalam khayal-khayal Nabi itu, mereka yang telah beroleh kemenangan atas dosa dan kubur kini kelihatan berbahagia di hari kali mereka bebas bercakap-cakap dengan Dia sebagaimana manusia bercakap-cakap dengan Tuhan pada mulanya. Alfa Omega jilid 4 halaman 312. Baik, pelajaran kita memberikan kita satu pelajaran lagi bahwa khayal-khayal Nabi itu atau khayal-khayal kita sebagai manusia, kita mungkin berpikir bahwa mereka yang sudah memperoleh kemenangan atas dosa dan kubur kini kelihatan bahagia di hadapan Khalik itu. Jadi mereka dapat bercakap-cakap dengan Dia sebagaimana manusia bercakap-cakap dengan Tuhan pada mulanya. Jadi kita mungkin berpikir bahwa pada saat orang itu diselamatkan, dia langsung bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi kita tidak sadari selama ini kita juga masih bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa kita, melalui pujian kita kepada Dia, rasa syukur kita, dan juga nyanyian-nyanyian yang selalu kita panjatkan kehadiratnya. Itu adalah percakapan kita dengan Dia sekarang ini. Jadi kita percaya di sini bahwa percakapan dengan Dia bukan hanya pada saat kita mendapatkan kemenangan, tetapi percakapan kita dengan Dia adalah mulai dari sekarang, yaitu kita berdoa, merasakan puji syukur kepada Dia, dan juga menyanyikan pujian-pujian yang mengharumkan akan namanya. Sama sekali bahasa terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya, maka saya tenggelam dalam kekaguman, tertawan dalam keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaannya. Saya meletakkan pena saya dan berseru, ya kasihnya, ya kasih yang indah, sesungguhnya kasih yang ajaib, bahasa yang paling tinggi, sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan surga atau dalamnya kasih juru selamat yang tiada taranya itu. Tulisan-tulisan permulaan halaman 408. Baik, di akhir pembelajaran kita dikatakan di sini bahwa bahasa kita terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga sendiri. Jadi mungkin khayal kita tentang surga tidak capai apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin kita berpikir itu akan sangat megah di dalam pandangan mata fana kita, tetapi di sini dikatakan bahwa kita tidak dapat melukiskan keadaan surga itu bagaimana, tetapi kita akan melihat secara langsung pada saat Dia datang kembali untuk menjemput kita. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya, maka saya akan tenggelam dalam kekaguman. Jadi pada saat surga itu terlihat atau kota itu terlihat, maka kita sendiri yang akan kagum dan kita tenggelam di dalam apa yang terlihat di depan kita. Karena khayal kita mungkin tidak sampai dengan apa yang kita sudah lihat di hadapan kita. Jadi itu adalah sebuah pemandangan yang sangat indah untuk kita lihat, sehingga kita tenggelam dalam kekaguman akan penglihatan kita, tertawan dalam keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaannya. Saya meletakkan pena saya dan berseru, ya kasihnya yang indah,
sesungguhnya kasih yang ajaib. Jadi kita akan berseru. Mungkin selama ini kita menghayal itu, kita menulis dengan pena yang selalu kita tulis bahwa inilah contoh mungkin surga yang akan kita masuk. Tetapi pada saat kita melihat, maka kita sendiri akan meletakkan pena itu dan kita berseru bahwa ini kota yang sangat indah, kasih yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga sesungguhnya kasihnya ajaib dalam kehidupan kita. Jadi bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan surga dalam kasihnya juru selamat yang tiada taranya. Di sini menarik ya, di akhir pelajaran kita memberikan kita bahwa bahasa yang tinggi sekalipun di dalam pikiran kita, di dalam mungkin kita pada saat mendapatkan satu pendidikan yang tinggi, kita berpikir sesuai dengan pendidikan kita, tetapi itu tidak dapat melukiskan akan kemuliaan surga sendiri. Tetapi pada saat kita melihat langsung, kita akan tenggelam dalam kekaguman. Karena kita melihat akan keindahan ciptaan Tuhan yang sudah dijadikan untuk kita masuk ke sana. Jadi pada saat kita sudah diberikan satu pelajaran bahwa kita akan masuk ke sana, maka saat ini kita harus bersukaria karena kita masih diberikan satu teguran untuk kita lebih berubah lagi, untuk lebih hari lebih dekat kepadanya. Dan pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan, kita beribadah kepada Dia, pada saat tahta Tuhan dan tahta anak domba itu datang, maka kita akan masuk kepada Dia, lalu kita tidak akan mendapatkan satu malapetaka yang besar lagi dalam kehidupan kita, tetapi yang kita rasakan adalah bersukaria bersama dengan Dia. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.